Halo, selamat datang di seri video bahas gorengan. Ini adalah seri video terbaru yang sedang coba kami launching, di mana seperti namanya pada video ini adalah video-video singkat di mana kami akan membahas tentang saham gorengan, saham-saham yang mungkin secara fundamental dipertanyakan atau mungkin memang nggak ada perusahaannya atau apapun itu, tapi secara bandarmologi menarik untuk secara bandarmologi menarik dan mungkin akan digoreng di kemudian hari. Jadi kami akan coba memilih saham-saham yang kalau bisa belum digoreng sudah dibahas, walaupun ya digoreng atau enggaknya itu sudah tergantung pada hukum kebebasan bandar tentunya, seperti sama-sama kita ketahui kayak gitu. Tapi tujuan dalam seri-seri video ini kode sahamnya akan selalu kami tutupi karena goal kami adalah mengedukasi, bukan mengajak Anda membeli saham tersebut, bukan menggoreng saham tersebut, apalagi bukan supaya Anda beli saham tersebut supaya saya bisa ngeguyur ke Anda. Bukan itu, sama sekali bukan tujuannya pure edukasi. Jadi karena kalau goalnya edukasi nggak perlu ada nama sahamnya tentunya. Yang penting Anda mengerti kenapa menarik sehingga kalau terjadi di saham lain Anda bisa mengaplikasikan analisa yang sama seperti itu. Jadi untuk saham yang pertama yang akan kami bahas ini sudah kami bahas tadi pagi di TikTok dan di Reels kami bahas singkat itu. Jadi sebenarnya saham ini udah lama kami amati, cuman beberapa waktu lalu ada yang bertanya gini di Instagram kami, Bang Arga, saya mengamati net foreign buy saham ditutupi didominasi oleh asing lebih kurang 6 bulan ini sepanjang tahun 2022, namun tidak ada pergerakan harga signifikan di saham ini. Pertanyaan saya, apakah data foreign buy itu palsu atau memang bandarnya nggak gerakin harganya? Terima kasih atas penjelasannya. Jadi sekaligus jawab ini. Jadi intinya ada saham yang diakumulasi asing selama 6 bulan terakhir, tapi harga sahamnya nggak kemana-mana. Jadi langsung aja dari pertanyaan itu kita bisa buka sahamnya dan benar. Fakta pertama, saham ini diakumulasi asing. Anda lihat ini sejak mulai Januari asing mulai masuk dan terus bergerak masuk. Di sini secara foreign flow pun indikator foreign flow terus bergerak naik. Jadi secara foreign flow ini tentunya menarik, tapi di waktu yang sama memang harganya bergerak turun. Itu fakta yang lain di mana ketika asing masuk harga bukan naik tapi harga bergerak turun. Kenapa bisa seperti itu? Itu sesuatu yang sangat wajar terjadi di saham-saham yang tidak dibandari oleh asing. Saham ini bukan saham yang dibandari oleh investor asing. Jadi artinya apa? Pembelian asing di sini nggak secara otomatis kita terjemahkan, wah ini pembelian bandar, karena bandarnya bukan investor asing sementara yang beli asing. Walaupun belinya yes dalam jumlah besar. Kita mau korek di situ gitu. Dan kenapa saham ini menarik? Kenapa pertama nggak dibandari asing? Ini teori aja sederhana. Karena pertama kepemilikan asing di sini cuma 3%. Dari saham beredar di sini di sistem foreign flow ditunjukkan kepemilikan asing cuma 3%. Artinya apa? Kalau kepemilikan asing 3% berarti kepemilikan lokal 97%. Ya nggak lucu yang 3% yang ngegoreng kan. Karena yang kaya yang 97%. Nggak mungkin yang ngegoreng yang 3%. Jadi terlepas dari akumulasi di ini, kepemilikan asing baru 3% di saham ini. Jadi jelas ini nggak layak disebut saham yang dibandari asing. Partisipasi asing juga masih cuma 19,7 seperti data foreign flow ditunjukkan di sini. Itu sampai perdagangan 2 hari yang lalu. Seperti itu. Jadi nanti jadi ini saham yang secara foreign flow tidak memenuhi syarat. Itu sebabnya kalau Anda punya sistem foreign flow di sini juga dibilang low foreign power. Oke, satu hal, ini saham yang terus diakumulasi asing. Tapi ini bukan saham yang masuk kategori saham yang dibandari asing. Tapi kenapa asingnya masuk? Kenapa ini menarik? Yang pasti selama asing masuk harga malah turun. Walaupun secara foreign flow itu wajar aja karena bukan saham yang dibandari asing. Yang buat saham ini lebih menarik lagi adalah ini saham yang bisa dibilang value investing banget. Di era value investing 2.0 ini mungkin saham-saham seperti ini bisa punya potensi menarik banget karena seperti video value tentang value investing 2.0 yang beberapa waktu lalu kami bahas, ada 2 syarat saham yang value investing banget. Value investing itu banget itu apa? Artinya kalau digoreng dia akan menarik banget bagi para value investor 1.0. Kalau sahamnya digoreng, kalau nggak digoreng nggak menarik.
Tapi kalau lagi digoreng akan menarik, jadi banyak ada minat beli, jadi bandarnya bisa jualan. Kenapa value investing banget? Pertama, syarat value investing ada pairnya di bawah 10. Di sini kalau Anda lihat pairnya bahkan dari tahun ke tahun 2016 minus 23, minus 26, ini pernah 294 tapi balik lagi minus 555, minus 49, kayak gitu. Ini 6 bulannya di akhir tahun ini pun diprediksi minus 20. Jadi jauh di bawah 10 pairnya, karena ini perusahaan yang rugi, jadi pairnya bisa jauh banget di bawah 10. Karena kalau perusahaan yang untung biasa pairnya pairnya gede, tapi ini perusahaan yang rugi. Pairnya di bawah 10. Yang menarik deh perusahaan yang value investing banget ini, semakin dia digoreng, pairnya semakin rendah. Itu fakta yang sangat menarik, karena jadi minusnya semakin tinggi kalau dia digoreng. Kayak gitu. Ini ketika dibahas, ini waktu ini misalnya 555 pairnya ini, kalau 1000 pairnya jadi minus 40. Jadi semakin jauh di bawah 10. Jadi ini satu, sahamnya value investing banget. Kedua, acuannya tapi fundamentalis akan memprotes ke saya, kalau nggak bisa cuma lihat pair doang, nggak penting pair rendah doang, tapi PBV juga harus rendah, PBV-nya juga rendah. Kalau Anda lihat di sini 2007 6 bulan ini minus 6, minus 5, minus 4, minus 4, minus 92. Jadi jauh banget di bawah 10. Minus 92 karena equity-nya negatif, baru sekarang memang naik jadi 1,06. Jadi ya di tengah ISG yang tinggi ya PBV 1 masih oke lah kayak gitu. Bahkan kalau trennya ini perusahaan rugi terus, lama-lama bukan mustahil pairnya pindah dari 1 ke negatif juga, jadi jauh di bawah 1. Jadi kalau kita ngomong, saya bukan kalau kita bahas secara value investing, ini saham ini menarik banget, value investing banget. Jadi kalau digoreng, para value investor akan berbondong-bondong membeli saham ini biasanya. Seperti itu, seperti kami bahas di video yang cukup viral beberapa waktu lalu tentang value investing 2.0 kayak gitu. Jadi ini memenuhi syarat value investing banget. Kayak gitu, dan itu hal pertama. Jadi sahamnya diakumulasi asing dan value investing banget. Tapi ada yang lebih menarik menurut saya dari sudut bandarmologi adalah saham ini. Jadi biasanya kalau fundamentalis konservatif bilang ini perusahaan rugi, equity negatif, busuk ya, bakal jadi 0, bakal jadi gocap, udah itu delisting. Itu kalau teorinya fundamental. Tapi untungnya fundamental kan udah dihapus di bursa kita. Nggak ada lagi hanya karena equity-nya negatif tiba-tiba di delisting, nggak kayak gitu ceritanya. Delisting itu biasa kalau sahamnya udah di retail semua. Kalau di bandar nggak akan delisting. Kayak gitu. Dan kalau pakai tools bandarmologi kita ini lihat kepemilikan saham ini saat ini itu menarik. Jadi saham ini, kalau saham ini 90% di retail, saya yakin saham ini akan delisting. Apalagi equity negatif, pair jauh di bawah 10, saya yakin akan delisting. Kalau retail di sini 90%. Tapi retail di sini cuma 5,4%. Kepemilikan retail di sini 5,4%. Jadi jauh, artinya 96%-nya itu masih milik non-retail. 82%-nya dimiliki oleh big player, 11%-nya dimiliki oleh hidden big player. Saya nggak bisa bahas lebih terlalu detail, kepanjangan, tapi ya mungkin para alumni tahu apa yang dimaksud hidden big player ini, harusnya tahu, baik bandarmologi atau foreign flow ya. Jadi hidden big player-nya 11%, big player-nya 82%. Big player-nya juga diisi oleh nama-nama besar. Ada Sekuritas yang punya 14%, ada BJO ini Bapak Bejo lah, sebutlah dia Bapak Bejo, dia punya porsi 5%, ada PT ini juga punya porsi 63%. Jadi artinya apa? Kalau saham ini digocapkan dan delisting, perusahaan ini akan kehilangan asetnya yang begitu besar. Bukan retail yang kehilangan, retail cuma 5% yang lebih menderita ini. Jadi nggak ada logikanya perusahaan ini delisting. Hanya karena fundamental busuk doang delisting, enggak. Ini bisa dikonversi jadi value investing. Bukan hanya busuk investing. Dan bulan Juli lalu beberapa pergerakan big playernya terlihat masih ada pergerakan. Satu. Ini pertama, ini saham yang value investing banget. Kedua, asing akumulasi walaupun sahamnya tidak dibandari asing. Ketiga, saham ini dimiliki oleh big player.
retail cuma 5,4%, jadi saya belum pernah lihat ada kasus dan saya yakin kedepannya pun nggak akan ada saham dengan kepemilikan big player sebesar ini bisa delisting, bisa gocap terus delisting nggak bangkit-bangkit. Saya belum pernah dan nggak kepikir. Karena kalau gitu korbannya big player bukan retail, aneh dong kayak gitu. Dan kalau lebih detail lagi, ini pembahasan lebih detail lagi adalah ini tools foreign flow, jadi yang pro-nya. Jadi kita lihat, jadi di sini asing belanja. Asing belanja sejak 2022. Kepemilikan asing bergerak naik. Ternyata ininya bukan cuma 3% tapi 2,59%. Jadi kepemilikan asing bergerak naik 2,59% dibulatkan jadi 3, dan hidden player asing juga semuanya hidden player. Kembali lagi yang hidden player alumni yang tahu, tapi intinya saham ini dikuasai oleh hidden player. Bagi yang nggak ngerti hidden big player itu apa, intinya kalau saya suruh milih hidden big player yang memiliki itu paling bagus karena pergerakannya rahasia. Bisa bergerak kayak siluman, bergerak dalam ngegoreng saham, ngebanting saham secara rahasia. Hidden big player lah yang kepemilikannya naik. Asing yang adalah yang tersembunyi melakukan pembelian, itu fakta. Tadi kita lihat kan. Pertama, kalau hidden big player beli, dia harus beli dari seseorang dari yang jual. Siapa yang jual? Pertanyaan selanjutnya. Apakah big player lokal? Karena kalau big player lokal bahaya. Kenapa? Karena yang nguasain big player bukan asing. Dan perjalanan asing masih panjang banget kalau akumulasi dari sekarang masih 2,59, sementara big player lokal 82. Kalau big player yang jualan bahaya. Kalau hidden player lokal yang punya 9,2% yang jualan juga bahaya. Yang bagus adalah kalau retail yang jualan. Dan puji Tuhannya retail juga lah yang jualan. Di sini ini grafik kepemilikan retail dari bulan ke bulan, ini sekarang retail 5,3% tapi trennya terus penurunan. Jadi kita tahu siapa yang beli adalah hidden big player yang pergerakannya kayak siluman tersembunyi dan dia asing. Yang jual adalah retail. Jadi yang jual retail. Jadi siapa sebenarnya asing ya? Hanya bursa yang berhak memberikan informasi secara pasti. Kalau tebakan saya adalah big player lokal atau big player lokal yang punya barang sebanyak ini pasti menjaga sahamnya. Dan seringkali konglomerat itu memang punya PT, punya perusahaan di luar negeri yang bisa jadi hidden player asing, hidden big player yang bergerak tersembunyi untuk ngebantu kepentingan big player lokal ini. Sejauh ini kepentingannya adalah mengakumulasi saham-saham yang di cut loss retail karena harganya turun, mereka diam-diam beli. Berapa lama akumulasi kita nggak tahu, itu hak mereka, itu udah masuk hukum kebebasan bandar. Tapi intinya ini saham yang dimiliki dan sedang diakumulasi oleh, ya saya percaya yang akumulasi ya mereka-mereka juga sih, orang-orang hebat dari lokal juga yang mungkin punya kendaraan di luar negeri. Kayak gitu, mungkin punya saudara tinggal di luar negeri, suruh buka akun saham dan akunnya dikendalikan mungkin dari Jakarta juga. Kayak gitu. Dan kalau menggabungkan semua ini, yang menarik lagi ini adalah saham milik yang ini adalah saham yang value investing banget. Jadi kalau saya jadi salah satu big player ini, kalau saya mau jualan saham ini sudah akumulasi dari retail sudah cut loss, bukan sesuatu yang ini, menurut saya adalah sesuatu yang sangat cerdas kalau kita kolaborasi dengan seorang value investor yang ternama, yang sukses, yang pengikutnya banyak. Yang kalau dia beli saham, value investor lain mau ikut beli. Kayak gitu. Kalau perlu saya beli, dan siapa yang mau jual kalau pemain seorang value investing atau fundamentalis itu kita invite masuk ke tim kita, yang jual ya big player ini, kan mereka punya banyak. Tinggal beli di pasar nego, beli 5%, namanya muncul, besoknya arah. Value investor 1.0 akan berbondong-bondong beli saham ini karena value investing banget. Kalau retail berbondong-bondong mau beli saham ini, si hidden player lokal, hidden player asing, big player lokal bisa pelan-pelan jualan. Kayak gitu. Jadi ini salah satu strategi yang mungkin kedepannya bisa terjadi karena yang pasti saham ini dimiliki oleh big player, dikuasai oleh big player, bukan dikuasai retail yang akan gocap delisting kayak gitu, bukan dikuasai big player.
Itu fakta, itu data yang terbukti retail cuma 5,3%. Gimana menariknya? Ya itu salah satunya yang bisa, ya mungkin bisa influencer non fundamentalis pun bisa. Karena saham ini itu istimewa, bisa masuk kategori value investing karena PER-nya di bawah 10, PBV-nya juga cuma 1, bisa masuk busuk investing. Karena ruginya besar, PER-nya negatif, PBV-nya negatif. Jadi ini masuk 2 kategori. Jadi dia bisa memilih influencer, nanti tinggal dipromote, influencernya masuk misalnya hari Senin, hari Selasanya dikasih aja influencer langsung di-link langsung sama big player lokal yang punya 82%. Kan mendingan punya 80% atau 75% tapi tiba-tiba retail berbondong-bondong mau beli saham ini kan. Daripada punya 82% tapi nggak ada yang mau beli, buat apa? Jadi ini saham yang sangat strategis. Big player punya banyak, kalau peminatnya banyak, retail banyak, big player ini juga yang diuntungkan. Kayak gitu retail masih sedikit, jadi kalau digoreng pun yang profit taking bisa sedikit. Dan puji Tuhannya retail sudah melakukan cut loss dan dikumpulkan oleh pemain rahasia hidden player dari luar negeri yang kalau prediksi saya sih orangnya itu juga. Kayak gitu, bandar lokal juga yang punya akun di luar negeri. Jadi ini saham yang cukup menarik. Ya kita nggak tahu digorengnya kapan. Ya saya pun ya saya nggak mau kasih sahamnya, saya nggak mau ngepom-pom. Jadi harapan saya Anda nggak beli saham ini lah. Walaupun Anda tahu ya, kalau bisa jangan tulis di kolom komentar. Tapi ini saham yang menarik, jadi pembelajaran aja. Saya nggak maksud mempom-pom. Dan dalam video ini kali ini saya mau komit saya belum atau saya nggak punya saham ini dan nggak akan beli saham ini dalam 1 bulan ke depan. Ya Anda mau percaya sama saya atau enggak terserah. Tapi sahamnya saya nggak bilang, saya nggak menyarankan Anda merekomendasi karena saya cuma Pak Guru nih yang coba ngajarin Anda tentang saham-saham menarik secara bandarmologi. Kayak gitu. Ini 3 level nih, foreign flow menarik, value investing menarik, dan karena kami analisa yang kami perdalam tahun ini adalah peta kepemilikan, secara kepemilikan pun menarik. Karena pembelinya hidden semua yang bebas beraksi, big player lokalnya besar, mereka tinggal collab. Bilang aja buat project ini, projectnya banyak, masa depannya bagus, turn around company segala macam, teorinya bukunya udah banyak, tinggal dipakai aja teorinya. Intinya masuk ke collab hari ini, besok diarahkan gitu. Lusa orang retail udah berbondong-bondong, para value investor udah berbondong-bondong beli, mereka tinggal jualan. Kayak gitu. Dan lucunya, ironisnya, dan ya apa saya bingung juga. Jadi saya cuma bahasin 1,5 menit di Instagram dan Telegram. Di Telegram dan di TikTok kami post pendeknya kayak gitu, ada saham value investing yang diborong asing, terus tiba-tiba banyak komen sesi 2 bakal banyak yang masuk nih ikutan bla bla bla, sesi 2 arah dan lain-lain. Itu jadi post ini kami bahas pagi-pagi. Di akhir penutupan sesi 1, sesi 2 benar dong langsung naik tinggi saham ini. Jadi ya seperti saya bilang, saya nggak punya saham ini sampai detik ini, berarti bukan saya yang naikin ini. Mungkin ada trader iseng dan lain memanfaatkan opportunity. Mumpung nanti followers CTS-nya besok beli semua, mereka tinggal jualan dan lain-lain. Ya itulah serunya bursa saham. Makanya adalah sesuatu yang konyol kalau Anda beranggapan Anda akan sukses ngikutin stock pick, ngikutin rekomendasi, meskipun saya ngasih rekomendasi. Karena saya ngasih rekomendasi di sini, kalau semua mau beli, bandar yang jualan. Retail semua beli kayak gitu. Dan kemarin malam, makanya saya malam-malam ini saya buat post ini jam 12.46 malam, karena saya nggak mau orang merasa saya ngepom-pom dan lain. Karena saya nggak ngepom-pom, niat saya cuma edukasi. Pas materi dibahas pun saham belum digoreng. Dan hari ini kemarin di sesi 2 ketika harga sahamnya naik, justru asing jualan kayak gitu. Kembali lagi ingat, kalau retail mau beli, bandar pun mau jualan. Jadi pom-pom itu memang menarik buat yang ngepom-pom, tapi buat followernya biasanya banyakkan ruginya. Ya, itu realita di bursa saham. Oke, ini aja. Jadi itu pembahasan kami pertama dalam podcast bahas gorengan kali ini. Mudah-mudahan Anda belajar something, Anda bisa melihat lebih dalam tentang kepentingan di bursa saham dan saham-saham yang menarik. Yang harapan saya sih saham ini cooling down lagi, nggak langsung digoreng tinggi karena akan banyak yang akan ini merasa dipom-pom.
dan ujungnya akan banyak yang jadi korban, saya yakin kayak gitu. Harapan saya sih ini cooling down lagi, baru nanti akan ada kolaborasi dengan influencer ternama, harganya digoreng, baru retail lain yang gak ikut nonton video ini masuk, ketika bandar jualan kita bisa ikut jualan. Kalau Anda, saya kan janji gak beli dalam 1 bulan ke depan. Seperti itu. Oke, segini aja, semoga berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya.